tenan loh Bu. Makanya ngapunten sedekah subuh itu tidak harus caranya panjenengan keluar subuh-subuh cari orang kasih sedekah, nggak usah. Kalau misalkan panjenengan ke masjid, wabil khusus bapak-bapak wajib sholat di masjid, monggo langsung setelah sholat subuh masukkan infaknya ke dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing belakang koyoke masih banyak yang ngobrol. Bu, ayo dadah-dadah Ibu. Sinten yang belum kompak jawab salamnya tadi? Saya kasih pantun boleh? Mohon izin, di sini ada Pak Camat. Pak Camat, boten hadir. Ya alhamdulillah kalau gitu. Karena saya mau menyinggung Pak Camat. Pak Camat menjual tomat, baleni. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing ikhlas yang semangat jawab salamnya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Kok banter ngomong amin deh. Utang kabeh niki. Utang apa wae Bu? Hah? Kelambi? Kudung nggih? Mudah-mudahan yang semangat jawab salamnya bojone nggak kawin. Soalnya saiki musim na'udzubillahi min. Berarti kalau yang tidak semangat jawab salamnya bojone, astagfirullah, pelakor, bukan saya yang ngomong ge. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, matur suwun Mbak, rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus pengasuh TPQ Nurul Hikmah Kiai Lukman Hakim beserta para asatidhah yang ngapunten tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para yai, saya absen dulu boleh ya Bu ya? Takut dihukum nek enggak saya baca. Yai Hasbun Abdillah, leres? Yai Imam Sujadi, Bapak Muspika, okay, Kecamatan Wuluhan, Bapak Camat, Kapolsek Bapak Ibda Handoko Dardak, dan Ramil Bapak Kepala Desa Lojejer, oh jejeran ngoten nggih. Beserta semua panitia, beserta semua santri putra putri Ananda yang barusan diwisuda, wabil khusus seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, emas-emas, mbak-mbak, anak jin apa boten di sini? Boten enten. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur,
yang gak pernah tidur apalagi ngelantur, yang rahmatnya begitu luhur yang tak dapat panjenengan hitung walau rambut panjenengan sampai gugur dan dicukur. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan ke haribaan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, di depan saya ada tim hadroh nggih. Tim hadroh mana niki? Namanya apa? Nurus Solihin. Masya Allah, cantik-cantik semua ini, asli Jember nggih. Cantik akhlaknya, parasnya, suaranya juga. Vokalis yang nanti di tengah-tengah kita duet nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kalau barusan panjenengan sudah mendengarkan mungkin anak-anak yang sudah membacakan ayat atau lantunan suci Al-Quran, niku menandakan bahwa generasi muda kita masih baik-baik saja. Selama masih banyak putra-putri putu panjenengan yang senantiasa ikhlas semangat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, niku insya Allah generasinya masih baik-baik saja. Karena ngapunten, kunci hidup kita baik-baik saja niku satu, mendapatkan barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala niku. Sebelum saya lanjut, takut panjenengan niku bingung, kaget. Pokok iki wong Tuban ngomongnya bahasa Indonesia. Boleh saya perkenalkan diri saya? Boleh? Bapak-bapak yang belakang boleh Pak? Jadi nama saya niku Ulfah Nur Fauzia, lahir sekolah mondok niku saya di Jakarta. 23 tahun saya di Jakarta. Dulu saya pernah mondok di Pondok Pesantren Putri Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi kalau panjenengan tahu. Niku punya Bu Nyai almarhumah Bu Nyai Ida Faridah atau adik dari almarhumah Hajjah Tuti Alawiyah. Pemimpin pertamanya sudah pasti Kiai Abdullah Syafi'i, itu di Jakarta. Terus kenapa domisili saya pindah ke Tuban? Ada yang tahu apa enggak ini? Tahu enggak Bu? Pengen tahu enggak kenapa saya jadi wong Tuban? Betul, karena saya nikah sama orang Tuban. Sopo sing kecelek, dikira saya masih gadis. Kajian deh loh. Jadi soalnya panitia belakang ngomongnya gitu, Neng dikira masih gadis. Anak saya baru satu, suami cukup lah iya masa nambah Bu. Na'udzubillahimin. Makanya ngapunten dalam pembahasan nanti saya pakai bahasa Indonesia sedikit, Jawa boten apa-apa nggih. Apa pakai bahasa Inggris? What's your name? Boten ngertos. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik lagi, kunci hidup niku tadi nopo? Barokah dari Gusti Allah. Apapun pekerjaan panjenengan niku kalau nggak ada barokah dari Gusti Allah sia-sia Pak. Apapun yang panjenengan miliki saat ini, harta, tahta, wanita, nopo malih? Jabatan, keturunan, niku kalau tidak ada turunnya barokah dari Gusti Allah akan sia-sia. Ilmu S1, S2, S3, S-teler Bu, saking wakeh katah niku SS-nya. Tapi kalau tidak turun barokah dari Gusti Allah sia-sia. Harta panjenengan semuanya pokoknya yang panjenengan lakukan setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau hari itu tidak mendapatkan barokah akan sia-sia. Maka kunci hidup niku harus sama-sama kita mencari berkahnya Gusti Allah. Ada beberapa ikhtiar
Apa ikhtiar niku, Bu? Eh, ikhtiar nopo? Usaha bahasa Jawanya nopo? Padha wae nggih. Sami mawon. Usahanya niku minimal harus punya amalan-amalan istiqomah yang panjenengan amalkan setiap harinya. Tak kasih tahu minimal 3. Leres sama boten? 3 nggih. Kaping setunggal panjenengan harus senantiasa jaga yang namanya Al-Qur'an. Sekali lagi, yang pertama nopo Bu? Jaga Al-Qur'an. Niki monggo sarang-sarang dihafal, nyampe rumah langsung lupa. Jangan Bu, nyampe rumah langsung dipraktekkan. Yang pertama, jaga Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, man aradda dunya fa'alaihil bil Qur'an, wa man aradda al-akhirah fa'alaihil bil Qur'an, wa man aradda huma fa'alaihi bil Qur'an. Siapa yang panjenengan iku pengen dunia, maka disuruh jaga Al-Qur'an. Siapa yang pengen selamat akhiratnya pun disuruh jaga Al-Qur'an. Siapa yang kepengen dunia dan akhirat juga disuruh jaga Al-Qur'an. Hello. Jaga Al-Qur'an niku maksudnya apa, Bu? Ngerti enggak, Bu? Apakah jaga Al-Qur'an panjenengan 24 jam ngelihat Al-Qur'an takut ono sing maling dijogo gitu? Betul apa betul? Salah. Kayak rumah nggih dijaga ada satpamnya, bukan gitu, Bu, jaga Al-Qur'an. Jaga Al-Qur'an niku ada 3 tahapan. Ya, ini ki kata hafalannya ki. Ada berapa, Bu? Tahapan yang paling rendah menjaga Al-Qur'an niku adalah dengan membaca Al-Qur'an. Itu yang paling B aja, Bu. Artinya memang kewajiban panjenengan hamba Allah, umat Rasulullah ya harus baca Al-Qur'an. Niku tahapan paling rendah. Karena ada 3 tahapan. Baca Al-Qur'an niku seharusnya kewajiban bagi kita umat Islam. Hello. Allah turunkan Al-Qur'an niku memang harus dibaca. Ayo sarang-sarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi lil mut. Jadi kitab Al-Qur'an niku tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an Allah turunkan niku bukan untuk panjenengan tarok tok. Jadi pajangan saja, bukan, Bu. Maksudnya Allah menurunkan Al-Qur'an niku adalah petunjuk panjenengan supaya enggak nyasar di dunia juga di akhirat. Contoh, saya dari Tuban, Bu. Ini jujur perdana saya ke Jember. Udah bener Jember nggih? Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Ya Rabbal. Zaman sekarang niku kalau nyari alamat pakai apa jenenge? Handphone. Ada yang namanya Google Map. Tahu nggak, Bu? Bah, ngerti apa boten Google Map, Bah? Niku kayaknya boten ngertos iki. Ada yang namanya Google Map. Tugasnya untuk memberikan niku petunjuk kepada saya, kepada driver untuk senantiasa ngasih tahu supaya nggak nyasar. Itu simpelnya, Bu. Itu di dunia. Petunjuk niku memang untuk memberikan panjenengan tuntunan supaya insya Allah hidupnya niku lurus, selamat di akhirat. Salah satu tujuan kita di akhirat adalah selamat masuk ke dalam surganya Allah. Caranya gimana, Neng sih? Baca petunjuknya. Gimana caranya orang masuk surga petunjuknya nggak mau dibaca? Ayo di sini jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sehari baca Al-Qur'an berapa juz? Tak ting teng ting teng.
Tak ting teng. Hah? 3 ayat. 3 juz. Alhamdulillah. 3 juz. Yang di depan saya berapa? Juz apa iki? Alpukat ya. Juz alpukat. Minimal niku kalau pengen bener-bener selamat tadi wajib dibuka. Tadi yang nyuruh bukan saya, bukan ulama, tapi Gusti Allah yang nyuruh langsung untuk membaca petunjuk yaitu Al-Quran. Jadi Masya Allah panjenengan jangan hanya menyuruh kepada anak-anak putu panjenengan dimasukkan ke TPQ supaya pinter ngaji. Bapak ibunya malah ares-aresan. Malah tiktokan gitu ya, boten apa-apa tiktokan, tapi setelah membaca Al-Quran. Tiktokannya juga mudah-mudahan melihat hal yang bermanfaat. Apa? Velocity ya. Jadi setiap hari niku panjenengan jangan lepas niki kunci hidup berkah. Bu, hidup berkah setiap harinya jangan lepas membaca Al-Quran. Tapi zaman sekarang manusia itu kepengen ada hadiahnya, betul apa betul? Terus pokoknya apa neng hadiahnya dari Allah kalau kita manut sama perintah Allah? Di antara fadilah, keistimewaan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, yang pertama Al-Quran kelak akan memberikan syafaat, pertolongan kepada panjenengan yang rajin baca Al-Quran. Sekarang Al-Quran panjenengan itu gak bisa ngomong, tapi nanti suatu saat ayat-ayat suci Al-Quran tersebut akan bersaksi di hadapan Gusti Allah untuk menyelamatkan panjenengan kalau panjenengan niku kepengen dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Jadi nanti Al-Quran yang akan membela panjenengan, makanya wajib mau baca Al-Quran. Yang kedua, fadilahnya Al-Quran panjenengan yang panjenengan baca setiap hari niku merupakan ladangnya pahala. Ibu kepengen banyak pahala? Pengen Bu? Gampang. Jangan jauh-jauh panjenengan kepengen dapat pahala harus keluar sana. Di dalam rumah pasti semuanya punya Al-Quran dibaca. Karena di situ ladangnya pahala Allah turunkan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dawuh Rasulullah SAW, barang siapa yang baca satu huruf, huruf, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. 19 kali 10 berapa? Itu baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau panjenengan terus-terusan khatam Al-Quran, pokoknya jangan pernah menghitung pahala yang begitu besar Allah berikan kepada panjenengan. Maka nggak ada ruginya kalau kita mau membaca Al-Quran. Sesibuk apapun tolong setiap hari wajib baca Al-Quran. Saking sibuknya Neng, boleh nggak kalau cuman 1 lembar? Monggo silakan. Boleh nggak Neng kalau cuman 1 ayat? Ya monggo silakan. Cuman kok ya 1 ayat tuh piye toh Mbak? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Lumayan Neng 10 gitu kan. Pahalanya ya Allah, tapi kok medit tenan toh Pak. Al-Quran itu kan wis kadang-kadang kan yang di rumah besar ge. Bukanya saja harus punya usaha. Lah dibaca cuman 1 ayat. Kok ya keterlaluan. Makanya minimal saya katakan 1 lembar niku wajib panjenengan istiqomahkan membaca Al-Quran. Niku kalau setiap hari panjenengan baca Al-Quran 1 lembar, bulan berikutnya bisa nambah 2 lembar.
bulan berikutnya nambah 3 lembar. Jadi nggak usah panjenengan pun memaksakan, karena takutnya orang kalau terlalu dipaksa akhirnya lebih banyak malasnya. Bu, jadi pelan-pelan. Yang penting istiqomah. Siap? Siap? Minimal berapa? Syukur-syukur 1 juz. Alhamdulillah. Gak ada ruginya, Bu. Nah, ada di dalam Al-Quran niku, kalau panjenengan masih sibuk nih, lebih dari Pak Camat sibuknya, lebih dari kepala desa sibuknya panjenengan, apa malih ibu-ibu niku mesti saking sibuknya, walaupun ibu rumah tangga niku banyak dress code-nya, banyak seragamnya. Iya Pak, iya Bu. Seragam pengajian A, seragam organisasi B. Jadi semuanya punya, sibuk 24 jam. Minimal ada beberapa surat yang nggak boleh panjenengan lepas. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Halo, hafal? Ayat kursi hafal kabeh nggih? Jangan kalah dengan putu-putu panjenengan kabeh niku, insya Allah semuanya hafal membaca ayat kursi. Jadi kata Rasul, Bu, orang kalau baca ayat kursi, wabil khusus ketika panjenengan selesai sholat fardu, sholat wajib, niku panjenengan dikatakan langsung dijamin masuk surga. Bu, masuk, dijamin masuk surga. Niku yang ngomong bukan saya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali hanya menunggu kematian. Makanya kalau habis sholat, niku usahakan sebelum panjenengan pergi melangkahkan kaki untuk melakukan aktivitas, usahakan dulu membaca ayat kursi. Biasanya kan habis baca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Dibaca tuh falak binas al-fatihah, baru baca ayat kursi. Sibuk nih, boleh melanjutkan baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ketika panjenengan jalan kaki boten napa-napa. Yang penting ketika panjenengan baca ayat kursi habis sholat, niku wajib posisi duduk. Kalau selebihnya subhanallah 33 kali nggih, niku monggo sambil jalan, misalkan sambil masak. Karena mungkin kerepotan Pak. Panjenengan mungkin ada yang harus melakukan pekerjaan, silahkan. Tetapi ketika membaca surat atau ayat kursi, niku ketika posisinya sedang duduk. Niki jaminannya kata Rasulullah masuk surga. Monggo sampai kita mati amalkan ayat tersebut. Lalu Rasulullah pun pernah memberikan tips kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bu. Sebelum kalian niku mau tidur bahasa Jawanya napa Bu, lali aku. Sare napa tilem nggih? Sami mawon nggih. Nek panjenengan mau tilem Bu nggih, jangan lupa baca apa Bu? Ayat kursi juga. Kenapa? Karena ketika orang manusia umatku baca ayat kursi sebelum tidur, kata Rasul, niku panjenengan akan terhindar dari godaan syaitan. Makanya mohon maaf Pak, kalau Bapak nanti sholat subuhnya kesiangan, berarti ada berarti lupa baca ayat karena jaminannya orang yang baca amalan tadi itu, baca ayat kursi sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur, itu dijamin setan pun gak mau mendekati orang tersebut. Kenapa ada manusia yang suka kesiangan subuhnya? Betul apa betul? Sholat subuh jam 8. Saya kaget Pak, Bu, ada orang sholat duha pakai kunut. Taunya kesiangan subuh. Kenapa bisa kesiangan Pak? Salah satunya dikencingin dielus-elus
Siapa setannya di sini? Setan kan bikin panjenengan tidurnya nyenyak. Mau azan sekeras apapun toaknya, nek tadi dielus-elus setan wis tidur wae lo, lanjut tidur wae. Nah, itu termasuk gangguan setan. Supaya kita terhindar dari hal tersebut, kata Rasul, tadi amalkan sebelum tidur panjenengan baca ayat kursi. Ayo semuanya praktekan, ge. Coba, masih ada yang kesiangan apa boten? Nah, masih ada yang kesiangan sudah baca ayat kursi, berarti memang dia CS-an, temennya Syekh setan. Na'udzubillahimin. Lalu surat yang kedua yang nggak boleh lepas setiap hari. Ya, tadi apa? Ayat apa? Yang kedua surat Al-Mulk. Bu, hei, suka baca nggak? Sehari. Biasanya bacanya surat Al-Mulk niku pagi, siang, napa malam? Hah? Ayo, surat Al-Mulk panjenengan baca pagi, siang, napa malam? Yang betul pagi, siang, napa malam? Pagi, ini malam. Sebenarnya boleh baca surat apapun, kapanpun, cuman Bu, ngapunten, Rasul perintahkan secara khusus ketika panjenengan membaca surat Al-Mulk niku dibaca ketika malam hari. Mungkin lebih enak sehabis ba'da salat Isya, maghrib atau Isya terserah. Artinya setiap malam. Karena niki hadisnya juga sahih niku insyaallah hasan, merupakan salah satu janji Allah ketika ada seorang umat Rasulullah SAW, beliau senantiasa baca surat tadi secara istiqomah, bukan cuma sekali ya Bu, secara istiqomah dibaca surat Al-Mulknya setiap malam, maka insya Allah akan terhindar dari siksa kubur. Kalau di kuburnya saja terjauhkan, terhindarkan dari siksa, maka insya Allah maka dia pun akan selamat kelak di akhirat. Maka dari itu jaga coba dua itu saja. Selain memang surat lainnya monggo panjenengan juga amalkan. Tadi apa yang pertama? Ayat kursi amalkan. Yang kedua, sesibuk apapun sempatkan, karena Masya Allah fadilahnya luar biasa Bu. Kalau panjenengan jaga Al-Quran, wabil khusus panjenengan senantiasa bareng-bareng bersama anak, cucu dan lain sebagainya, keluarga, bersama suami, bersama istri, niku insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu tahapan yang paling apa? Rendah dalam menjaga Al-Quran. Tahapan yang sudah lumayan tinggi apa? Jaga Al-Quran itu tahapan paling kedua, yaitu mengamalkan Al-Quran. Jadi setelah membaca tahapan terendah, lalu mengamalkan Al-Quran. Ini lumayan sulit Bu. Ya, ayat suci Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang paling tertinggi adalah mau mengajarkan Al-Quran. Dan insya Allah para ustadz-ustadzah yang mau mengajarkan anak-anak niku Al-Quran niku termasuk salah satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, karena balasannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Monggo diusahakan panjenengan ngapunten, kalau sudah tidak punya balita, bayi, niki ajarkan kepada anak atau mantu. Ketika anak atau mantu panjenengan mau memiliki anak, niku usahakan anak panjenengan, putu panjenengan niku usahakan ketika belajar Al-Qurannya pertama kali yang mengajarkan adalah orang tuanya, terutama belajar surat Al-Fatihah.
Ini usahakan yang ngajarin jangan gurunya. Kenapa jangan gurunya, Bu? Karena surat Al-Fatihah yang panjenengan amalkan, ajarkan kepada cucu atau kepada anak, niku senantiasa pahalanya terus mengalir ketika anak tersebut membaca surat Al-Fatihah. Makanya rugi kalau misalkan baca surat Al-Fatihahnya gara-gara guru TPQ-nya. Alangkah baiknya kita orang tuanya yang senantiasa mau mengajarkan dulu surat Al-Fatihah. Karena nanti anak panjenengan sudah dewasa, sudah menikah niku ketika membaca surat Al-Fatihah, waktu salat niku pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya, sekarang sudah terlambat, boten nopo-nopo, Bu. Tolong kasih tahu untuk putu panjenengan masing-masing. Jadi niku nomor setunggal ya, Bu. Jaga nopo? Lali kabeh. Jaga nopo? Al-Qur'an. Nomor kedua, kunci supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Nomor kedua adalah senantiasa banyak membaca istighfar. Wastaghfirullaha innallaha kana ghafurur rahima. Maka mintalah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia apapun sebutannya, panggilannya waktu di dunia niku mesti punya atau pernah melakukan kesalahan. Laras napa boten, Bu? Bu, betul apa betul? Mau ngapunten, mau sebutannya ustazah juga manu berarti pernah buat salah. Mau sebutannya ustad ngapunten, yai ngapun deh, Gus, ning nang nggih. Niku juga manusia. Makanya jenengan jangan heran loh, kok ono Gus sing kayak ngene, ono kiai kok sing kayak ngene. Nah, iku memang manusia. Hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Wong Nabi sinten? Adam alaihissalam niku dikeluarkan dari surga gara-gara apa, Bu? Gara-gara apa? Itu Nabi. Lah panjenengan apa, Bu? Gak ada apa-apanya dengan status Nabi. Makanya kita semua yang hadir di sini termasuk yang ngomong banyak doh. Betul apa betul? Maka kalau mengaku banyak dosa, wajib sadar diri. Cara sadar dirinya apa, Ning? Cara sadar dirinya adalah banyak baca istighfar. Ini kebanyakan orang udah buat dosa, bangga. Apalagi zamannya sekarang niki, zamannya setan gepeng kalau sebutan Abah Anwar Zaid. Bu, niki apa jenenge? Setan gepeng ini banyak mudorotnya, banyak juga manfaatnya. Karena handphone niki yang jauh bisa dekat pakai video call. Panjenengan mau ngomong ke putu, mantu, anak, terserah. Kalau yang jauh bisa dekat dengan video call. Tapi ketika dekat juga bisa jadi jauh. Lagi ngumpul-ngumpul pada main handphone kabeh. Leres napa boten? Artinya niki hati-hati sama setan gepeng niki, Bu. Maka dari itu harus punya kesadaran. Kalau panjenengan mengaku banyak salah, banyak hilaf, lalu panjenengan gak sadar diri, itu jenenge sombong. Bu, ingat, Allah lebih suka para pendosa yang mau minta ampun kepada Allah ketimbang orang yang katanya banyak ibadah, banyak ilmunya, tapi sombong, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling benar. Maka kuncinya hidup berkah adalah dengan baca istighfar.
Kenapa ada rezeki yang tidak berkah? Mungkin karena kurang istighfar. Kenapa ada ilmu yang tidak berkah? Mungkin karena nggak tahu istighfar. Kenapa ada rumah tangga yang tidak berkah? Karena mungkin di dalamnya jarang membaca istighfar. Monggo sarang-sarang sedoyo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wa wafiqni amalan solihah. Sekali lagi, tapi tolong sareng-sareng panjenengan istighfarnya bukan cuma di lisan tapi pakai hati. Sambil ingat dosa apa yang sudah panjenengan lakukan tadi pagi sampai hari ini. Ingat apa? Entah ngerasani wong, entah panjenengan mungkin bikin kesel suami, suami bentak anak, suami bentak istri, anak mungkin kesel sama orang tua. Monggo sarang-sarang semua ingat kehilafan kita hari ini. Apalagi yang kemarin-kemarin, nanti dulu. Kita ingat-ingat yang hari ini dulu. Kita minta ampun, insya Allah sebanyak ini kita istighfar, Allah ijabah. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an fiqni amalan salihah. Rabbi zidni fiqni amalan salihah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa tidak pernah sombong, selalu ingat Gusti Allah, selalu ingat kepingin minta ampun, kepingin ampunan Allah niku setiap harinya turun kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah ridho, Allah mau mengampuni dosa kita semua. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjut, tadi yang pertama apa saya ingat-ingat lagi? Jaga. Yang kedua amalannya nopo? Banyak istighfar. Sebelum saya lanjut nomor 3, saya kepingin ngajak sarang-sarang kita sholawatan supaya nggak terlalu ngantuk juga. Satu itu. Yang kedua, dengan banyak sholawat juga insya Allah akan senantiasa memberikan Rasulullah niku syafaat kepada umatnya yang senang baca sholawat. Nanti ketika sholawat, mohon izin dari panitia akan melakukan infak berjalan. Betul nggih panitia? Oke, monggo. Tapi kita sambil sholawat nggih Bu. Tim hadroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ngerpek nggih Mbak. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah,
يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد Semuanya. يا رسول الله Ayo semuanya. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من ذنبي وغفر ذنوب الله وسمعهم من ذنبي وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الحضرات جدي في سبيل الله عليك قبة الحضرات جدي في سبيل semua يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المرسلين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله
Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Qamarun Sidana Nabi. Qamarun wa jamil Sidana Nabi wa jamil. Qamarun Sidana Nabi. Qamarun wa jamil. Wa jamil. Wa jamil Sidana Nabi wa jamil. Ya Taibah, ya Taibah, ya Jawal ayana istaghnana wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya Jawal ayana istaghnana wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Salli wa salim semua bu. Iman ala Ahmad. Allah Allah salli wa salim semua. Iman ala Ahmad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Sekali lagi tanpa hadroh semuanya sarang-sarang. Sholli wa salim. Sing banter. Allah Allah sholli wa salim. Sebelah sini bu. Iman. Ayo masuk Indosiar. Wal ali wal ashab qad wahada ali wal monggo qad wahada. Sholli wa salim daiman ala Ahmad. Sholli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembayang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng malas sembayang. Siti Fatimah cantik, tapi taat sembahyang. Nabi Muhammad ganteng juga
Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua kelak dijadikan umat Rasulullah yang senang baca solawat, rajin baca solawat sehingga kita semua dapat syafaat. Amin ya Rabbal. Coba saya ingat-ingat lagi supaya hidup barokah. Yang pertama apa tadi? Nomor 2. Nomor 3. Belum. Nomor 3 terakhir. Nomor 3 adalah supaya berkah. Niku jangan lupa setiap harinya untuk jaga sedekah subuh. Siapa yang sudah ngamalin sedekah subuh angkat tangan? Gak apa-apa, angkat tangan. 1, 2. Yang sedekah subuh 3, 4, 5, 6. Depan saya ada yang sedekah subuh 5. 2000 ada ibu sedekah subuh? Alhamdulillah. Yang belum monggo. Kenapa? Karena sedekah di waktu subuh niku Allah turunkan langsung 2 malaikat. Malaikat itu mendoakan yang baik. Allahumma ati mungfiqan khalaqah. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang senang sedekah di waktu subuh. Jadi disuruh ganti. Malaikat 2 mendoakan juga, tapi doanya buruk, Bu. Ya Allah, berikanlah kerugian, kebangkrutan kepada orang yang medit sedekah subuh. Hello. Hai. Nah, ini sudah saya kasih tahu nggih. Niki dawuh Rasulullah, kalau panjenengan rutin sedekah subuh niku segala doa panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu. Cek, kenapa? Ganti baterai? Oke. Iklan dulu nggih, Bu. Minum. Cek tes. Halo. Hai. Napa nomor 3 napa Bu tadi? Sedekah subuh. Sedekah subuh niku malaikat niku pasti datang, Bu. Turun ke bumi, doanya tadi yang satu mendoakan kebaikan, yang satu lagi mendoakan keburukan. Maka dari itu ketika panjenengan sudah tahu ilmunya lalu panjenengan mengabaikannya niku nanti didoain sama malaikat siji. Makanya ngapunten ini sedekah subuh itu tidak harus caranya panjenengan keluar subuh-subuh cari orang kasih sedekah, nggak usah. Kalau misalkan panjenengan ke masjid, wabil khusus bapak-bapak wajib sholat di masjid, monggo langsung setelah sholat subuh masukkan infaknya ke dalam masjid. Tapi kalau kita ibu-ibu tidak wajib ke masjid, di rumah saja dengan cara apa? Punya celengan subuh alias celengan sodako subuh. Tulis, Bu, kotak ya terserah pokoknya, bekas botol, bekas, tulis sodako subuh. Setiap habis subuh panjenengan nyelengin berapapun semampu panjenengan. Tetangga ngasih 50.000, saya ngasih 2.000 Neng, boleh apa enggak? Boleh, silakan. Jadi bukan karena orang lain, tapi kita sedekah lillahi ta'ala. Hari ini mampu 2.000, besok siapa tahu jadi 2 juta. Hari ini 2 juta, besok jangan 2.000. Bu, tipsnya supaya panjenengan hidup berkah, senantiasa ketika sedekah
diijabah segala doa-doa. Sebelum memasukkan uang, niku jangan lupa dipanjatkan doa. Karena tadi ketika waktu subuh langsung malaikat doa minta sama Allah. Disuruh ganti, disuruh ijabah doa yang orang-orang melakukan sedekah subuh. Contoh, misalkan berapa Bu? Sedekahnya berapa? 2.000. 2.000 niku jauhnya apa Bu? Wong ewu, kalih ewu. Wis 2.000 mawon nggih. Kok saya kagok. 2.000, ya Allah berkah fadilah saya sedekah subuh, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan diparingi rizki. Mudah-mudahan suami soleh, suami setia, jepret masukin ke celengan. Jadi bunyinya apa? Baleni, bunyinya apa? Jepret. Kan biasanya susah tuh celengannya. Doa niku jangan cuma minta dunia Bu, minta akhirat. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Baleni. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak-anak yang soleh solihah. Mudah-mudahan anak jadi dokter, anak jadi presiden, penghafal Al-Quran. Kok kayak pemain bola toh Mbak? Jebret. Pokoknya apapun itu diminta sama Allah di waktu subuh. Karena tadi doanya langsung diijabah Bu, insya Allah. Jadi monggo silakan nanti kalau sudah 1 bulan kiranya sudah banyak, baru monggo dikeluarkan. Kasih buat siapa nih? Kasih jangan jauh-jauh dulu. Mungkin di masjid boleh, monggo silakan. Saudara keluarga yang membutuhkan pun boten napa-napa. Nggih, tetangga kita yang mungkin kelihatannya membutuhkan nggak apa-apa. Jadi nggak harus panjenengan sodako keluar dulu, niku yang terdekat dulu keluarga kita, baru yang lainnya. Niku insya Allah kalau kita jaga 3 tadi setiap harinya. Tadi yang pertama nopo? Jaga Al-Quran. Kedua, baca istighfar. Ketiga, sodako subuh. Niki insya Allah apapun panjenengan lakukan selama hidup, walaupun kita tidak sempurna, niku Allah akan berikan tuntunan langsung. Jadi kalaupun panjenengan melakukan khilaf, panjenengan langsung sadar diri. Karena banyak orang yang tidak sadar diri, karena tadi tidak ada barokah. Tapi kalau kita mendapatkan keberkahan, maka ketika kita melakukan kesalahan, Allah langsung yang menuntun kita. Lalu yang kedua, segala permasalahan kita pun senantiasa Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Amin. Ya Robbal. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang mendengarkan, wabil khusus saya yang bicara, kita bisa mengamalkan ketiga ini setiap hari. Kira-kira saged napa boten? Bu, kok menang bae Bu? Saged napa boten? Yang paling susah nomor berapa Bu? Nomor berapa Pak? Nomor 2. Paling gampang nomor 2 niku istighfar, apa-apa astagfirullah. Paling gampang. Nomor berapa? 1. Nomor 1. Tapi insya Allah kalau panjenengan sudah niat, itu insya Allah Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan amalan tersebut. Cek. Kayaknya saya wis selesai gitu, tandanya sudah selesai. Yowes terakhir, benar-benar terakhir. Sebelum nanti ditutup doa, mari sama-sama kita membaca Ya Rabbi bil Mustafa, hafal Bu? Ini tapi tolong jangan ada yang tidak mengeluarkan suaranya. Ya minimal sedikit Ya Rabbi bil Mustafa. Buatan apa-apa. Jadi jangan begini Bu. Oke? Karena niki kita memohon doa. Halo. Kalau tadi yang sholawat ono sing menang baik gitu. Buatan apa-apa. Nah iki diusahakan minimal sedikit. Ya karena neng suara saya pales ya buatan apa-apa. Ya Rabbi bil Mustafa. Buatan apa-apa Bu. Nih panjenengan suaranya pales. Niku sadar
diri. Sing gak sadar diri, suara pales, banter. Monggo sarang-sarang. Ya Rabbi bil balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Sekali lagi, ya Rabb waghfir lana ma madha. Amin ya Rabbal Alamin. Dari SMP ke SMA, dari bapak ya ke ibu, dari ta'aruf ke penghulu, dari saya sekian dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.